Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jumpa lagi dengan saya Abdul Khair dalam channel Asgar Blade. Teman-temanku semuanya, pada dasarnya semua manusia itu adalah tempat salah dan dosa. Tempatnya khilaf, lupa kepada Allah, dan macam-macam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menginspirasi teman-teman. Yang mana kisah tersebut adalah kisah dari seseorang yang telah membeli batu asah dari saya. Ceritanya seperti ini teman-teman. Ini adalah seseorang yang saya kenal lewat media YouTube. Namanya Mas Yos. Beliau bercerita seperti ini. Ustadz, berawal saya nggak kenal dengan Pak Ustadz. Awal mulanya saya pernah membeli golok. Nah, pada saat itu beliau membeli golok bukan dengan saya. Kemudian dia berkata, jujur Ustadz, demi Allah saya beli golok tersebut harganya 300.000. Padahal uang itu buat bayar kontrakan aja kurang. Apalagi buat anak istri saya katanya. Saya bingung Ustadz, harus bagaimana waktu itu? Karena saya sudah tidak kerja dikarenakan kondisi COVID-19. 2 bulan saya cari-cari kerja itu nggak ada. Katanya dia udah nyari kerja kemana-mana nggak ada. Ngamen 3 hari berturut-turut, ya yang ada malah diusir saya. Diusir, mungkin dihina kali maksudnya ya teman-teman. Nah, uang 300.000 itu saya buat beli golok. Jadi dia dapat punya uang 300.000 untuk beli golok, tapi belinya bukan dengan saya teman-teman. Saya relakan anak istri saya untuk masalah 300.000 ini. Ya bisa dibilang menderitalah waktu itu katanya. Setelah golok ada di tangan, nah ini teman-teman, setelah golok ada di tangan, rencana saya mau bobol rumah atau apalah, yang penting dapat uang. Kayaknya ini sudah mulai ada yang namanya kekhilafan teman-teman. Agar anak istri saya tidak kelaparan dulu intinya. Mulai bisikan setan masuk, mulai hati mulai khilaf gelap pada saat itu. Tapi pas saya mau jalan ke sebuah tempat yang saya rencanakan sebelumnya, saya lupa bahwa saya belum tahu golok itu tajam atau tidak. Ternyata benar, golok yang saya mau bawa ke buat kejahatan itu kurang begitu tajam. Ngeri nggak dengernya teman-teman? Luar biasa ini. Lanjut ya. Dari situ saya bingung, gimana caranya saya mengasah golok. Berselang 1 hari saya ngasah, nggak tajam-tajam itu golok. Jadi udah berkali-kali dia ngasah tuh nggak tajam-tajam. Yang ada malah tumpul. Saya lupa bahwa sekarang sudah ada zamannya YouTube. Akhirnya dia mencari di YouTube. Nah, muncullah karya Ustadz ngasah golok di YouTube. Masya Allah. Saya belajar lihat YouTube Ustadz, ternyata saya tetap aja nggak bisa. Ternyata yang jadi masalah adalah batu asahnya. Nah, jadi teman-teman, Yos akhirnya Mas Yos ini beli batu asah sama saya. Ini teman-teman barangnya, grade 12.000. Yos pernah beli batu asahan grade 12.000 kalau nggak salah pada Ustadz 2 bulan yang lalu. Dan kenapa Yos begitu ngotot harganya minta dikurangin ya katanya. Yos nggak punya uang Ustadz, demi Allah 1.000 pun nggak punya katanya. 1.000 pun nggak punya. Sedih juga saya dengarnya teman-teman.
Setelah telepon pagi, Yos telepon Ustadz jam 10 siang. Yos ke parkiran motor dan Yos ambil helm. Nyuri dan nyolong lah. Loh, bahasa kasarnya di parkiran motor, Yos maling helm buat beli batu asahan waktu itu. Ya Allah Rabbi. Jadi pada saat itu Yos ini mencuri helm untuk beli batu asah. Ya Allah. Jujur, jengkel banget waktu itu sama Ustadz. Ini kayaknya marah dia nih, karena batu asahnya belum dikirim-kirim. Sedangkan anak 3 ribut jajan, terus istri marah-marah. Pokoknya bingung Yos Ustadz, nggak tahu harus bagaimana. Cuman merenung ke hutan, nenangin diri sambil nangis. Allahu Akbar. Selang 2 hari batu asahan dari Ustadz sampai. Yos buka YouTube, Ustadz ngasah golok. Ternyata golok tersebut akhirnya tajam juga. Dan tiba-tiba kerabat yang punya kontrakan lihat Yos motong-motong kertas pakai golok. Lalu tetangga kontrakannya itu nanya, beli di mana tuh golok? Mas Yos ngejawab, di Banten Serang katanya. Dijual nggak? Yos jawab, enggak. Tapi dia kekeh pengen beli goloknya yang diasah oleh Mas Yos ini. Ya udah kata Mas Yos, asal ceplos aja nih katanya ngomong waktu itu. Kalau mau 1 juta ambil deh. Gitu kata Mas Yos. Kaget sumpah demi Allah, sambil senyum-senyum bahagia. Ternyata orang tersebut membayar goloknya 1 juta. Subhanallah. Di situ beliau ngomong ya, di situ banyak pelajaran pengalaman yang Yos dapat kenal golok. Sampai Yos nggak bosan-bosan 3 hari lihat YouTube-nya Ustadz. Allahu Akbar. Dari YouTube Asgar Blade, Yos cari tahu soal golok sampai ke Serang Banten. Sampainya di Serang Banten, Yos bukan ilmu golok yang Yos dapat, tapi ilmu agama. Teman-teman tahu nggak beliau ke Serang Banten tuh kemana? Beliau ke tempat guru saya, Abah Syar'i. Subhanallah. Tapi tetap wasilah yang Yos dapat dari golok melalui Ustadz katanya. Ternyata selama ini Yos jauh dari sholat, makanya Yos susah rizkinya. Tapi alhamdulillah setelah Yos sholat, alhamdulillah 10.000 aja Yos ngerasa cukup. Dulu 100.000 sehari ngerasa kurang. Tapi kini uang 10.000 jika kita bersyukur, insya Allah cukup. Sebelumnya makasih Ustadz udah ngarahin saya ke agama, dekatkan saya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begini teman-teman, sesungguhnya pertolongan Allah itu datang di saat yang tepat. Saat Anda mendapatkan ujian dari Allah, saat Anda mendapatkan musibah mungkin dari Allah, sesungguhnya mungkin belum saatnya pertolongan itu datang. Karena yakinlah pertolongan Allah itu datang di saat yang tepat. Mungkin saat itu kalau kita sedang berputus asa, kemudian kita melakukan dosa, ini bisa bahaya teman-teman. Padahal sesungguhnya pertolongan Allah itu datang di saat yang tepat. Sebagai contoh cerita ya teman-teman, ketika Sayyidina Ali keluar dari rumah naik kuda teman-teman. Begitu dia naik kuda, Sayyidina Ali ada niatan pengen sholat duha di suatu masjid. Sampailah beliau di depan masjid itu, melihat di depan masjid ada seorang pengemis lusuh ya, dekil mungkin ya, namanya juga mungkin seorang yang nggak keurusan badannya segala macam. Kasihan sekali orang ini, kata Sayyidina Ali. Nanti selesai sholat duha, kata Sayyidina Ali, akan saya berikan kuda yang bagus ini untuk dia. Tuh bagaimana baiknya Sayyidina Ali. Selesai Sayyidina Ali mengerjakan sholat duhanya, dia keluar dari masjid. Ternyata kuda Sayyidina Ali sudah tidak ada di tempat. Allah. Mencari keliling kemana-mana, dicari nggak ketemu kudanya. Sampailah Sayyidina Ali sampai di suatu tempat, yaitu pasar, yang mana pasar tersebut ada tempat penjualan kuda. Ternyata kuda Sayyidina Ali ada di dalam situ. Akhirnya Sayyidina Ali bertanya kepada penjual kuda,
Bapak penjual kuda, kenapa kuda saya kok ada di sini? Oh, yang itu Pak, yang itu tadi ada seorang pengemis yang menjualkannya ke sini. Masya Allah, ya Allah Rabbi. Lalu apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali mengelus dada? Ya Allah, seandainya dia mau bersabar sebentar saja, maka kuda tersebut akan menjadi kuda yang halal buat dia. Jadi teman-teman, orang yang merampok, maling, mencuri, apalagi korupsi, apalagi melakukan maksiat dan menghalalkan segala cara, memang sebetulnya itu rezeki dia, tapi diambil dengan jalan yang haram, diambil dengan jalan yang tidak halal. Kenapa? Karena tidak sabar. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, carilah pertolongan Allah itu dengan sabar dan sholat. Nah, jadi teman-teman, motivasi buat kita semua. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan saya dengan Mas Iyos. Yang merubah Mas Iyos, kemudian yang memberikan hidayah kepada Mas Iyos itu bukan saya, tapi itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kami sehingga bimbingan agama masuk ke dalam dirinya, dan saya sebagai perantara merasakan bahagia atas hal ini. Mudah-mudahan Mas Iyos bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk kita semua mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pelajaran dari hal ini. Petik pelajaran, ambil hikmahnya, insya Allah berkah buat kita semua. Teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada baiknya semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kekurangan adalah nafsu dan kebodohan saya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share, dan yang paling penting adalah subscribe channel kami ini supaya kami semangat terus untuk berkarya. Terima kasih. Fusikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.